Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Muhammad Afif Nur Azizi. Ya, jadi jam berapa nih? Jam 8.21. Ini malam ya. Jadi malam ini saya tuh mau memberikan sebuah tutorial bagi teman-teman calon trainer, ya, calon trainer Python basic dan juga Python web apps. Jadi saya mau kasih tutorial untuk menjalankan sebuah aplikasi yang sudah saya buat. Jadi saya membuat aplikasi jurnal umum. Aplikasi itu tuh digunakan untuk apa ya? Untuk acuan bagi teman-teman trainer dalam mengajar Python web apps besok gitu. Jadi ada sebuah minimum web app yang uh, kalian harus kuasai dan itu harus diajarkan kepada peserta begitu. Oke, jadi langsung saja kita buka. Jadi saya udah push dia ke GitHub. Kalian bisa ketik aja. Nanti kalian akan dikasih akses untuk masuk ke GitHub-nya ya. Ini masih saya publish, masih saya setting public ya. Tapi nanti bakal saya ganti jadi ini private. Jadi nanti kalian harus punya akses dulu, harus gabung dulu ke grupnya, baru bisa uh, mengakses ininya, uh, aplikasinya. Tech Smart. Nah jadi Etek punya GitHub ya. Nah, di sini ada banyak repository yang kaitannya itu sama kursus gitu. Nah, salah satunya adalah nah ini jurnal umum web app. Oke, kita akan buka. Jadi di sini tuh nah ini ada readme-nya. Jadi aplikasinya itu kayak gini tuh. Ini jadi aplikasi pencatatan jurnal. Ini kalau kita baca, ini ada penjelasannya ini apa, kemudian cara instalasinya itu dijelasin juga di sini. Nanti kita akan coba sama-sama gitu. Nah, jadi aplikasi pencatatan jurnal umum menggunakan framework Flask. Jadi dulu kita pakai Django, sekarang kita beralih pakai Flask. Jadi ada tujuannya di sini. Jadi ini sebagai gambaran minimum aplikasi seperti yang saya sebutkan tadi ya, dan juga sebagai dokumentasi dan acuan bagi kalian trainer ya. Eh, Sekaligus ya ini nanti ini yang akan diajarin ke peserta gitu. Jadi fiturnya apa aja? Fiturnya login, list, jurnal, tambah jurnal, edit ya. Ini CRUD ya, CRUD untuk jurnalnya. Kemudian transaksinya juga sama, list untuk transaksi, kemudian tambah, edit dan delete transaksi gitu. Ada tutorialnya nih, tutorialnya ada instalasinya. Jadi kita clone projectnya dulu, kemudian kita siapkan environment, terus aktivasi environment. Nah ini ada tutorial untuk Windows dan juga Linux. Kemudian cara install requirementnya itu gimana, dan juga sampai menjalankan aplikasinya nih. Nah ini ada juga apa namanya ini username dan password yang udah saya simpan di database. Jadi kalian nanti bisa login pakai ini ya. Nah video tutorialnya coming soon. Nah jadi tutorialnya ya ini lagi tak buat gitu. Oke langsung saja. Jadi kalau misalnya ini aku jalannya pakai ini ya, pakai Windows. Jadi kalau di Windows itu pertama pastikan kalian itu udah install namanya itu Git ya, Git. Eh, Kemudian sama ini, sama Pythonnya gitu. Kebetulan kalau di sini itu udah diinstalin Anaconda, jadi eh, bisa langsung ini sih, bisa langsung digunain. Saya coba dulu Conda activate. Wah nggak mau, berarti harus pakai Conda shell. Nah, Anaconda prom dipakai. Wih, kok hilang? Mana? Oh, ini. Wah, suwi, Pak. Lama, lama. Ntar kita ngapain sih ini add fitur channel loading user. Wah, lama juga nih. Kok gini ya? Atau kita pakai git base aja kali ya. Git base. Wah, ini malah keluarnya ini. Keluarnya malah Anaconda Navigator. Padahal saya maunya Anaconda Prom. Oke, jadi oke, kita mau ini dulu ya, mau tentukan dulu lokasi di mana kita itu mau cloning projectnya gitu. Ntar aku geser dulu nih mic-nya. Nah, eh aku agak-agak lupa pakai Windows, pakainya dir ya untuk apa namanya ngecek ininya, list dari direktorinya. Ini aku lokasinya di mana? PWD. Alah, PWD.
DC user. Oke, cd titik titik cd titik titik, ini ada d nya nggak sih? Cd titik titik cdd. Wah, nggak ada po. Hadir. Oh, ya udah langsung aja di C kalau gitu. cd c clear. Kita cek di sini ada apa aja. Kita akan membuat di mana nih? Enaknya kita buat di mana ya? Kita buat itu di sini aja deh. Saya akan buat sebuah file namanya mkdir itech ya, sebuah directory namanya itech. Oke, kemudian kita masuk ke dalam directory itech. Jadi kita akan cloning di situ nanti. Good. Nah, sekarang ini isinya masih kosong. Kita akan cloning. Cara cloningnya gimana, Mas? Cara cloningnya ya ini, kita buka dulu GitHub-nya. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol kode. Nah, di sini kita bisa cloning berdasarkan HTTPS. Nggak ada SSH ya. Oke, kita cloning pakai HTTPS aja biar gampang. Udah langsung aja git clone paste. Wah, nggak mau sih. Gini. Enter. Cloning into jurnal umum web app is not support. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa ini? Fatal protokol dia bilang. Ada apa gerangan? Saya bertanya-tanya. Ini public kan? Public loh padahal loh. Git version coba. Git min version. Bisa kok. Kenapa ini? Kenapa ini? Fatal HTTPS is not support. Kok bisa? Coba kita ulang. Git clone HTTPS. Git. Ada apa gerangan? Salahku di mana tadi? Ini berhasil nih. Apa sih salahnya, gimana sih? HTTPS kan sama kan? Wahid dan ya udahlah biarin. Ini sudah ada ininya. Kayaknya harus ulangin aja deh ya. Gak usah deh. Nah, jadi udah berhasil ini ya git clone jurnal umum. Jadi di sini yang tadinya kosong filenya, jadi udah ada di sebuah direktori namanya jurnal umum web apps. Sekarang kita masuk aja ke direktorinya gitu. cd jurnal umum web app. Nanti di sini dia akan muncul apa ya, direktori dan file yang ada di sini di GitHub gitu. Jadi di sini ada src, ada git ignore, license, readme, requirements.txt. Itu akan di cloning ke dalam lokal desktop kita gitu. Jadi kalau saya ketik directory, saya cek di sini akan ada beberapa file dan directory. Ada src, ada requirement.txt, sama ya kayak yang di GitHub. Nah, selanjutnya apa tutorialnya? Di tutorial dijelaskan bahwa kita setelah mengcloning project, kita itu harus menyiapkan environment. Nah, pastiin teman-teman itu udah install Python yang versinya itu 38 ke atas ya. Oke, jadi kalau ini itu Pythonnya versi berapa? Python min v. Pythonnya 3.8 pas ini. 3.8.8. Exit. Nah, jadi sudah kayaknya bisa sih kalau pakai 3.8.8. Wah, ini lama juga nih keluarnya nih. Halo, kok tidak muncul? Wah, lama bosku. Oke, kita tunggu deh. Kalau lama ya wes tak close aja. Jangan kesuwen sih. Git base. Oke, kita balik lagi ke tadi ya. cd itech jurnal umum. Nah, sekarang saya bisa pakai conda gak? Conda activate. Tidak mau ya.
Ya udah, kalau misalnya nggak bisa pakai Conda, kita pakai ini aja, pakai Python aja. Clear. Nah, jadi untuk membuat environmentnya itu ada sih di sini contohnya. Nah, kita bisa pakai komen ini, Python 3 spasi min m venv spasi nama environmentnya. Nah, kalau di sini contohnya itu pakai my environment, my env ya. Tapi ini boleh yang lain sih, kalian bisa pakai nama kalian juga bisa. Jadi namanya ini bebas sebenarnya. Kita bisa copy aja di sini, copy. Ini lokasinya di mana nih? Nah, ini langsung aja kalian bikin environmentnya tuh di sini. Paste. Nah, ini enter. Waduh, kenapa nih? Without argument install Microsoft Store. Wah, kacau ini. Kenapa ya? Aduh, salah, sorry. CMD. Anaconda Promnya kok nggak ada sih? Anaconda. Ah, ini Anaconda Prom tuh yang di situ. Nah, ini pakai. Nah, ini baru bisa nih. Tag. LS jurnal umum. Nah, aku balik lagi ke lokasi yang tadi. Coba Python. Saya mau cek dulu versionnya. Version berapa? 3.8.8. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung buat environmentnya ya. Karena tadi gagal, kita langsung paste aja di sini. Ctrl Shift V. Mau nggak? Nggak mau. Ctrl V. Ya udah, tulis aja Python 3 min m venv my env. Python was not with running. Aduh, apalagi ini Python. Python min m venv my env. Mau nggak? Harusnya mau sih. Nah, berhasil tuh. Jadi kalau kalian udah ini tandanya berhasil ya. Nanti kalau kalian udah berhasil membuat environment, akan muncul sebuah directory namanya adalah myenv. ls tuh. Yang tadinya nggak ada myenv-nya, sekarang ada myenv-nya. Jadi ini adalah environmentnya. Kita akan pakai itu. Jadi saya mau matiin dulu environment dari Anaconda-nya. Conda deactivate. Nah, sekarang kalau saya mau pakai environmentnya, itu pakai source myenv terus script activate. Tidak mau ya. Berarti pakai bat. Kenapa nih? Kalau nggak mau ya nggak pakai source. Ya sih, nggak pakai source sih. Kalau di sini yang dokumentasi yang aku buat emang nggak pakai source nih. Dia langsung /my environment script activate. Nggak pakai bat. Enter. Nah, kalau kalian lihat di sini, di samping kiri ini ada tulisan myenv warna hijau. Ini maksudnya kita udah pakai environmentnya gitu. Setelah kita mengaktifkan environment, sekarang kita akan melakukan instalasi dependensi gitu. Jadi ada library yang dibutuhkan untuk menjalankan si aplikasi ini gitu. Nah, semua dependensinya itu ada di dalam file requirement.txt gitu. Jadi saya langsung paste aja. Wow. Nah, dia secara otomatis harusnya kurang S Pak. Nah, dia akan menginstal library yang dibutuhin sama si ininya.
si aplikasinya gitu. Di sini kalau kita lihat ada Alembic, ada Flash login, terus Flash WTF, Waterform, ya. Ada Jinja, ada Pillow, ada PyMySQL gitu. Oke, kayaknya udah kelar nih. Oke, Mantuliti. Jadi kalau saya cek sekarang Pplist itu udah ada, nah ini udah ada semua nih. Oke, sekarang saya clear. Nah, setelah diaktifin, ya, sekarang kita bisa tuh menjalankan aplikasinya. Caranya gimana? Caranya adalah merunning ini file app.py. Nah, di mana lokasinya app.py? Kita cek tuh. Di sini nggak ada. Dia adanya di dalam folder src. Gitu. Kita masuk dulu ke src. Nah, kalau kita cek di sini, tuh ada blueprint, ada form, model, static, template. Nah, ini ada app.py gitu. Ya udah, sekarang kita running Python app.py. Nah, ini udah jalan nih. Serving Flash app gitu. Debug mode on, running on HTTP. Nah, ini portnya sekian. Ya udah, kalau dia udah jalan, kita bisa buka dia di web browser gitu. Oh, belum aku buka. Oh, ini udah deh. Nah, kita samain 127 ini terus portnya berapa? 5000. Nah, dia bilang apa? Not found, ya. The request URL was not found. Jadi memang untuk apa namanya? Masuk ke dalam webnya kita harus login dulu. Jadi login page-nya itu ada di login sini. Nah, oke, udah jalan nih. Selamat datang. Nah, terus di sini ada, kalau kita lihat selanjutnya ini setelah jalan ya. Nah, kita tuh diminta untuk mengakses halaman login gitu. Nah, ini slash login gitu untuk menampilkan login page gitu. Terus untuk masuk ke jurnalnya kita pakai username-nya Apip, passwordnya Pipo Pedeng. Harusnya Pipo Ledeng sih. Tapi ya udahlah. Mana tadi? Ini. Apip, passwordnya Pipo Pedeng. Oke, selesai. Nah, di sini udah ada beberapa data yang saya simpan di database. Jadi ini adalah jurnalnya gitu. Ada jurnal, beberapa jurnal, ini nama jurnalnya, kemudian ada deskripsinya tuh apa. Misalnya ada kas kelas nih. Jadi kita mau buat jurnal untuk pencatatan kas kelas gitu. Kas kelas 11 MIPA 1 gitu. Nah, di sini ada button edit, ada button delete gitu. Misalnya kalau mau saya delete ini yang testing ini, dia akan hilang tuh. Ini udah berhasil sih secara fungsional maupun tampilan juga udah aman. Kita bisa edit juga tuh. Misalnya kas kelas 1 atau kelas 12 deh. Kelas 11 lah, kan kas kelas 11 IPA, submit. Nah, dia akan berubah tuh kas kelas jadinya. Sama nanti juga kalau deskripsinya kita ubah bisa juga. Ini juga bisa kita tambah, misalnya bikin jurnal baru, ini jurnal baru ya. Keterangannya adalah ngetes jurnal. Tuh, submit. Nah, dia akan nambah tuh di sini. Oke. Terus kalau di sini ada button transaction namanya. Jadi di dalam jurnal ini itu ada transaksinya. Kalau kita klik dia akan muncul ke halaman kas kelas tuh. Jadi kas kelasnya itu ada 225.000 ya. Nah, ini rinciannya ada. Jadi tanggal sekian itu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, terus kasnya itu berapa. Terus di tanggal yang sama itu ada fotokopi latihan UTS. Nah, dan fotokopi ini tuh mengeluarkan biaya sebesar 25.000 gitu. 2.500 gitu. Jadi total kasnya itu jadi 27.500. Ini gimana sih? Bukan ding. Oke, saya ulangin. Jadi karena ini 300.000 dikurangi 2.500, jadinya tuh masih sisa 275.000 gitu.
Nah, di sini saya bisa tambah lagi gitu, tambah transaksinya gitu. Misalnya si kelas 11 MIPA ini dia itu apa ya, bendaharanya tuh ngeluarin duit lagi gitu. Misalnya buat apa ya, beli cireng deh. Misalnya tanggal berapa nih? Tanggal ya hari ini deh, hari ini oke. Nah, deskripsinya adalah beli cilok satu kelas atau 30 bungkus. Nah, karena dia pengeluaran ya, masuknya itu di kredit. Kreditnya misalnya berapa ya? 60.000 deh. Kita submit. Nah, dia jadi minus tuh. Aku kayaknya kelebihan deh, bukan 60.000, ini 600.000 nih. Kita edit bisa. Edit. Oh, kelebihan nih, salah bendaharanya. Harusnya 60.000 jadi 600.000. Ya udah, kita submit. Nah, sisanya 165.000 gitu. Nah, ini kasnya ya. Jadi transaksinya tuh ini. Kalau kita mau balik ke list jurnal, kita bisa balik lewat sidebar. Di sini ada list, atau kita bisa klik yang ini, tulisan kas kelasnya. Dia bakal balik ke ini, list jurnal. Tuh. Oke. Jadi ini udah semua ya, dari jurnalnya sampai transaksinya. Kemudian, nah di sini ada fitur login juga, sign out gitu. Kalau kita klik dia akan balik lagi ke halaman login. Tuh. Dan misalnya saya langsung akses ke URL-nya, ke jurnalnya, dia nggak bisa. Tuh, unauthorized. Jadi kita harus login dulu, baru bisa masuk. Login. Passwordnya tadi, Apip sama Pipo Pedeng. Oke. Ya, jadi mungkin itu dulu dari saya. Kalian bisa langsung coba. Ini untuk tutorialnya yang buat kalian yang di Windows. Nanti saya akan coba buatkan juga untuk di Linux. Jadi sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.